Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu Guru yang terhormat. Jumpa lagi di channel Guru Abad 21, channelnya para guru Indonesia, konsisten menyampaikan info valid, komitmen melawan berita hoax. Nah, di video kali ini Bapak Ibu, di pertengahan November ini kita akan update terkait seperti apa triwulan 4 ya, dan tambahan TPG 100%. Kita mulai dari yang pertama, TPG triwulan 4. Sebelum lanjut Bapak Ibu, ini kami ada e-book yang kami buat secara kolaborasi, pegangan guru, 20 ice breaking di kelas. Ini bermanfaat untuk guru-guru nih, untuk membuat kelasnya kembali semangat, apalagi di jam-jam terakhir Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu yang berminat, silakan pesan di nomor WA ini yang kami tampilkan, nomor WhatsApp. Ya Bapak Ibu, dan ini nominalnya hanya Rp19.000, harganya sangat terjangkau, hanya Rp19.000. Sebagian dari hasil penjualan ini akan kami salurkan kepada siswa-siswa yang kurang mampu Bapak Ibu. Per hari ini, pantauan dari tim kami, TPG Triwulan 4 berdasarkan informasi dari rekan-rekan guru, banyak yang memposting di media bahwa sudah ada pencairan Triwulan 4. Ini contohnya, Alhamdulillah, sudah meleleh Triwulan 4 non-ASN. Ada juga yang memposting Triwulan 3 masuk, kemudian menyusul Triwulan 4. Triwulan 3-nya di sini kita lihat postingan di sebelah kanan per tanggal 22 Oktober cairnya. Kemudian tanggal 6 November cair Triwulan 4-nya. Dan cukup banyak postingan-postingan serupa Bapak Ibu. Ini juga tanggal 6 November kategori non-ASN. Kemudian ini juga 6 November. Kemudian ini juga 6 November 5.700.000 masuk ke rekeningnya. Jadi ini memang pantauan dari tim kami untuk triwulan 4 sudah mulai masif pencairannya Bapak Ibu, dan memang mayoritas kategori non-ASN. Diperkirakan pencairan TPG triwulan 4 ini akan masif Bapak Ibu pada akhir November sampai awal Desember Bapak Ibu, akan banyak pencairan di sana. Kemudian informasi yang kedua terkait TPG 100% seperti apa, berikut ini update-nya. Nah, sebelum lanjut Bapak Ibu, ini ada kabar baik. E-book buku pegangan guru sertifikasi yang wajib banget nih guru sertifikasi miliki. Kenapa? Karena e-book ini disusun berdasarkan regulasi, realisasi, dan yang paling penting persoalan-persoalan real rekan-rekan guru sertifikasi di lapangan. Jadi ada 200 pertanyaan dan 200 jawaban yang sudah terangkum dalam e-book ini yang akan sangat membantu guru-guru sertifikasi di lapangan. Nah, untuk pemesanan e-book ini silakan kontak WA dari admin kami di nomor yang tercantum di layar ini Bapak Ibu. Spesial bulan ini Bapak Ibu bisa mendapatkan e-book ini hanya dengan Rp25.000 saja. Sebagian dari hasil penjualan ini akan kami salurkan kepada siswa-siswa yang kurang mampu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu dapat e-booknya dan juga insya Allah dapat pahalanya amal jariahnya. Anda guru sertifikasi jangan sampai tidak memiliki e-book ini. Terkait tambahan 1 bulan tunjangan sertifikasi dalam THR guru di Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025, anggarannya dari pusat atau dari anggaran daerah masing-masing. Nah, ini pertanyaan yang menarik dan memang perlu kita telusuri ya, supaya kita mengetahui seperti apa faktanya, apakah memang anggarannya pusat atau daerah. Nah, terkait hal ini Bapak Ibu, kami sudah rangkum beberapa fakta terkait tambahan 1 bulan TPG dalam THR ini. Ini perlu disimak secara lengkap supaya yang kita pahami ini bisa komprehensif, bisa holistik, bisa lengkap Bapak Ibu, tidak sepotong-sepotong ya, supaya kita memahami secara lengkap seperti itu. Terkait tambahan ini Bapak Ibu, tambahan 1 bulan ini ya, tambahan tunjangan sertifikasi dalam THR itu ada sejak tahun 2023. Di mana tahun 2023 itu 50% ya, 50% tunjangan sertifikasi dalam 1 bulan ditambahkan dalam THR guru dan gaji 13 ya. Gaji 13 juga termasuk, cuma kita konteksnya saat ini THR, jadi kita bahas THR. Kemudian tahun 2024 itu 100%, artinya 1 bulan tunjangan sertifikasi atau dengan bahasa sederhananya 1 kali gaji pokok tambahan dalam THR guru dan juga gaji 13, 1 bulan juga digaji 13. Nah, untuk memvalidasi informasi bahwa ini sudah ada sejak 2023, mari kita lihat regulasi yang ada di 2023, 2024, lalu kita compare, bandingkan dengan regulasi 2022, di mana regulasi 2022 itu memang tidak ada. Kita cek Bapak Ibu ya, supaya kita memahaminya secara holistik. Nah, tahun 2023
Ini masih eranya Pak Jokowi mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 15 tahun 2023 tentang pemberian THR dan gaji 13. Nah, di pasal 6 disebutkan ya bahwa THR dan gaji 13 itu komponennya gaji pokok, tukin, tunjangan pangan, tunjangan jabatan, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan, dan 50% tunjangan kinerja. Nah, guru kan tidak dapat tunjangan kinerja, maka ada ayat tambahan Bapak Ibu di ayat 3. Dalam hal guru dan dosen yang tidak mendapatkan tukin, tidak menerima tukin, dapat diberikan 50% tunjangan profesi guru. Nah, ini dasarnya 2023 itu 50% atau ya 50% tunjangan profesi guru yang diterima dalam 1 bulan, Bapak Ibu. Ya, seperti itu. Ini 2023 ada 50%. 2024 ya, di tahun 2024 pemerintah kembali mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2024 tentang pemberian THR dan gaji 13 tahun 2024. Nah, juga di pasal 6 tertuang bahwa THR dan gaji 13 untuk tahun 2024 ya, terdiri dari gaji pokok, tukin, tunjangan pangan, jabatan, dan tunjangan kinerja. Jadi tidak ada lagi 50% karena itu menjadi full 1 bulan. Untuk guru ada ayat tambahan kembali di ayat 3. Dalam hal guru dan dosen yang gaji pokoknya bersumber dari APBN tidak menerima tukin, dapat diberikan tunjangan guru, tunjangan profesi guru yang diterima dalam 1 bulan. Jadi tidak ada lagi redaksi 50%, artinya full 1 bulan, 100%. Nah, disitulah muncul istilah 100% karena di tahun 2023 hanya 50%, 2024 itu full 100% atau full 1 bulan. Jadi 2023 50%, 2024 full 1 bulan. Nah, di tahun 2025 ini kita ke konteks 2025, regulasi yang sama kembali ada terkait tambahan 1 bulan TPG dalam THR guru ini. Itu melalui peraturan yang dikeluarkan oleh Pak Presiden Prabowo saat ini, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025 tentang pemberian THR dan gaji 13. Nah, di sini di pasal 9 THR dan gaji 13 terdiri dari gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan, tunjangan kinerja. Dan kembali muncul ayat 3 yang menjadi ayat penolong tanda kutip untuk guru sehingga bisa mendapatkan tambahan tunjangan sertifikasi dalam THR-nya. Di sini di ayat 3 sama dengan regulasi 2024 redaksi ayatnya. Dalam hal guru dan dosen yang gaji pokoknya bersumber dari APBN tidak menerima tukin, ya dapat diberikan tunjangan profesi guru yang diterima dalam 1 bulan. Nah, jadi full 1 bulan. Nah, pertanyaannya kemudian ya, kita kembali ke pertanyaan awal tadi setelah kita memahami landasan regulasinya. Ini anggarannya dari pusat atau daerah? Nah, terkait sumber anggaran Bapak Ibu, tahun 2024 yang lalu, Menteri Keuangan itu menyelenggarakan konferensi pers terkait transfer pusat ke daerah untuk tambahan TPG di THR dan gaji 13 guru Bapak Ibu. Nah, ini bisa menjadi gambaran terkait anggaran tambahan ini Bapak Ibu, anggaran tambahan TPG ini dalam THR guru. Belum lanjut Bapak Ibu, ini kami ada e-book yang kami buat secara kolaborasi, pegangan guru 20 ice breaking di kelas. Ini bermanfaat untuk guru-guru nih untuk membuat kelasnya kembali semangat apalagi di jam-jam terakhir Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu yang berminat silakan pesan di nomor WA ini yang kami tampilkan, nomor WhatsApp ya Bapak Ibu, dan ini nominalnya hanya Rp19.000. Harganya sangat terjangkau, hanya Rp19.000. Sebagian dari hasil penjualan ini akan kami salurkan kepada siswa-siswa yang kurang mampu Bapak Ibu. Untuk THR dan gaji ke-13 untuk daerah itu adalah mencakup tadi ini gaji dan tunjangan melekat 35,33 triliun yang sumbernya adalah dana alokasi umum yang sudah kita transfer dan komponen Tukinda dan TPP Pemda itu yang berasal dari APBD. Ini pengalokasian tentu saja tergantung dari kapasitas dan kemampuan masing-masing Pemda seperti yang tadi telah dijelaskan oleh Pak Mendagri. Sedangkan untuk yang guru penerima TPG dan Tamsil itu mencapai 4,76 triliun. Ini kita sudah tambahkan dalam transfer daerah tahun 2024.
Jadi dalam hal ini, untuk yang poin ketiga ini, kita tambahkan dalam TKDD kita, transfer ke daerah, itu 4,7 triliun di dalam rangka untuk bisa membayarkan bagi THR dan gaji ke-13. Nah, dari penjelasan Bu Menteri tadi Bapak Ibu bahwa tambahan ini sumbernya dari APBN yang ditransfer ke daerah. Ya, jadi memang daerah yang mencairkan, tapi anggarannya dari pusat.